Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ya, Grow Bukan Gokil. Nah, sobat semua, ini di media sosial ada berita yang sangat heboh ya. Ini Harun Masiku, jejak Harun Masiku itu ditemukan. Nah, kalau ini beneran terjadi, tentunya ini bisa menjadi warning buat PDIP. Karena Harun Masiku adalah kunci dari PDIP dan Hasto. Dan berita yang kedua adalah ini. Kemarin kan Bu Puan menegur kepada pihak-pihak dari kader PDIP yang masih saja mengkritik Pak Jokowi itu menyudahi akan hal itu. Dan akhirnya Guntur Romli secara resmi itu siap mematuhi Mbak Puan untuk sudahi panas-panasan dengan Pak Jokowi. Tapi anehnya Guntur Romli itu menyebut Pak Jokowi dan pendukungnya baper. Baper kepala kau itu. Makanya jangan fitnah terus, giliran mau dilaporin melempem. Guntur mengatakan internal PDIP akan mematuhi arahan Puan yang juga putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia juga meminta Jokowi dan relawannya untuk tidak baper. Guntur. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Bentar, katanya jenazah Harun Masiku ditemuin, bener nggak nih? Jadi gini ya guys, lagi heboh ada kerangka jenazah tuh ditemukan di sebuah mobil yang terparkir di depan asrama polisi Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Katanya sih mobil ini tuh udah diparkirin selama 5 tahun. Tapi anehnya nggak ada yang nyium bau busuk dari mayat itu. Nah sekarang kasus ini tuh masih diselidikin guys, jadi kita masih belum bisa mengidentifikasi siapa jenazah ini. Tapi waktu gue liatin komen-komen, banyak banget netizen yang menduga kalau ini tuh jangan-jangan jenazahnya Harun Masiku. Tahu kan ya guys, Harun Masiku kira-kira 5 tahun yang lalu dia itu ditetapkan sebagai buron. Soalnya dia diduga terlibat sama kasus suap, dia itu kadernya PDIP ya. Yang gue mau highlight dari video ini adalah mungkin gak sih jenazah ini adalah Harun Masiku kalau berdasarkan dari ciri-ciri jenazah yang udah dipublikasi hari ini. Yang pertama, jenazah ini tuh laki-laki ya guys, jadi Harun Masiku laki-laki, so possibility-nya ada. Nah yang kedua, usianya sekitar 50-60 tahunan. Harun Masiku sendiri usianya sekarang nih ada di 53 tahun, jadi masih ada possibility juga. Next, rambutnya itu lurus hitam panjangnya 7 cm. Harun Masiku sih kabarnya rambutnya itu warnanya hitam, tapi lurus atau pendek atau keriting gue nggak tahu sih. Dan 7 cm, well itu bisa tumbuh kapanpun ya kan. Jadi kalau rambut itu very flexible, jadi gue nggak tahu. Ada lagi ciri-ciri dari jenazah ini, gigi rahang atasnya tuh tonggos. Ini juga subjektif banget ya, tonggos atau enggak. Jadi gue skip yang ini. Tinggi badan dari jenazah diperkirakan 153 sampai 163 cm. Sementara Harun Masiku itu di 172 cm guys. Jadi kalau berdasarkan tinggi badan kayaknya ini bukan Harun Masiku. Anyway, ini cuman iseng-iseng sosok logi doang ya guys ya. Tetap aja kita harus tunggu hasil identifikasi dari pihak yang berwajib. Dan menurut data terbaru, katanya mobil ini terakhir diakses itu sekitar 4 sampai 5 bulan lalu. Mau ngomentarin Pak Jokowi yang lagi baper sepertinya nih ya. Kok diberitakan beliau katanya geram atas pernyataan Bang Deddy Sitorus. Padahal kalau kita menyimak lagi pernyataan Bang Deddy Sitorus itu kan tidak ada tuduhan soal utusan itu. Tidak ada utusan dari Jokowi atau tuduhan Jokowi mengirim utusan, tidak. Itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Dia memfitnah bahwa ada utusan bertemu mereka, ya kan? Utusan khusus dari Pak Jokowi. Satu, gitu. nggak diperlihatkan videonya, terus nggak diberitahu namanya. Berarti ini apa? Ini kan bohong lagi yang kesekian. Seperti halnya kemarin Koni, kita tunggu videonya, ya kan? Ternyata Koni terong ya kan? Kita tunggu Koni Bakri bang. Jadi kita tunggu videonya, nggak muncul juga. Jadi
sekarang ini sebaiknya supaya jangan menurut saya bikin gaduh yang nggak ada guna, fokus saja mereka di pengadilan Hasto. Buktikanlah ya kan orang-orang PDIP ini bahwa mereka ini bukan amatir, ya kan, atau hanya bisa menyebar hoax, memfitnah orang, menjelekkan. Tapi buktikan bersama tim hukumnya yang katanya hebat-hebat itu, buktikan bahwa Hasto bisa lolos dari jeratan tuntutan mengenai korupsi dan juga obstruction of justice. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kalau dilihat Pak Jokowi reaksi kayak gitu, saya pikir hal yang manusiawi. Tapi kan selama ini juga Pak Jokowi baik-baik aja, happy-happy aja, hubungan dengan Pak Prabowo dan Pak SBY sangat solid, sangat baik. Mereka mau pisahkan nggak bisa, terus mereka kemarin mau melengsarkan, memaksulkan juga nggak bisa, ya kan? Jadi menurut saya apa yang dilakukan mereka dengan fitnah-fitnahan ini, akhirnya kembali lagi masyarakat akan makin mencintai Pak Jokowi tentunya, bukan mempercayai mereka loh. Ya, jadi kalau saya pikir nggak perlu ditanggapin, karena memang namanya juga Deddy Sutrisno. Apa itu? Deddy Sutrisno, Deddy Stress, ya kan? Lihat aja Bang, kalau dia ngomong ya kan, Dari Sitorus menjadi Deddy mukanya Sutrisno. amarah, matanya melotot, ya kan? Mukanya jelek sekali gitu loh Bang. Ya kan, kita lihat mulutnya ya, untung kita nggak tahu ya, waktu ngomong tuh pasti mulutnya bau banget gitu loh. Ya kan, lihat aja giginya, itu kan, bekas-bekas kuning habis ngerokok gitu kan. Jadi, dan saya lihat udah mulai stres nih Bang. Nah, tinggal kita kapan bawa dia ke rumah sakit bagian kejiwaan aja gitu, karena bencinya, terus apa yang dia bicarakan juga semua bohong. Untuk soal hal yang kayak begini, ini kan soal Hasto, ini kan soal sandra menyandra ya. Dia berharap Bu Mega bisa ikut dalam proses hukumnya dia. Ternyata Bu Mega juga tidak mau. Tapi semua menangis. Kemudian banyak cara yang lain diadu domba antara Mega dan Pak Prabowo, nggak bisa juga. Ibu Mega mati menangis. Adu lagi Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak bisa juga. Kami tidak menyangka. Akhirnya sebarlah hoax. Kita punya bukti besar. Sekarang bukti itu sudah kita simpan di Rusia, di bawah Makoni. Ternyata bohong juga. Semoga diberikan keadilan. Jadi semua orkestrasi-orkestrasi yang disampaikan, sebetulnya ini penyesatan terhadap kita yang selalu menonton drama-drama politik yang sebetulnya memalukan. Benar. Ini kan lucu nih, para maling-maling ini mau teriak-teriak gitu loh. Bahwa kami ini dikriminalkan, enggak, lu penjahat udah. Jangan lagi disandra bangsa ini, pemimpin bangsa ini, kerap perilaku kriminal siapa ini, si Hasto ini, kemudian KPK harus dibubarkan, buset hebat banget. Yang benar aja. Rugi dong. Sorry ya. Nih, saya kasih tahu nih. Semenjak pemerintahan, dimulai dari kita bicara sejak pemerintahan Gus Dur ya, yang digulingkan sama Megawati. Dan Megawati pun tidak lama ya, kemudian masuk ke SBY. Saking bencinya tuh Megawati sama SBY, sampai sekarang nggak akur. 10 tahun loh lama mereka nggak akur, sampai sekarang 20 tahun. Turun SBY, masuk Jokowi. Ini bahasa formal aja ya, bahasa biasa aja lah, bahasa pergaulan anak jalanan aja lah ya. Masuk Jokowi, didukung sama partai PDIP yang dimana ketuanya itu Megawati ya. Di situ Jokowi tahu harus berbuat apa di saat beliau duduk di partai PDI, dan intimidasi apa yang dikeluarkan oleh pihak partai PDIP terhadap Jokowi ya. Karena saya yakin Pak Jokowi ini nih hati nuraninya buat rakyat. Di ujung-ujung pemerintahannya, di ujung-ujung masa pemerintahannya, Pak Jokowi meninggalkan PDIP karena tidak mau diintimidasi, karena beliau lebih memilih rakyat. Benci kan?
dibenci, diomongin, difitnah, di itu ini. Jadi PDIP ini yang mana ketua umumnya Megawati ini dan para antek-anteknya ini tidak hanya kepada Jokowi, Megawati membenci SBY juga, menggulingkan Gus Dur juga. Nah sekarang SBY, sekarang Jokowi turun ganti Prabowo, sama diobok-obok juga Prabowo nih sama PDIP, sama Megawati, sama antek-anteknya. Kalian pikirlah, secara logika, jahat kan? Jahat. Itu orang-orang PDIP jahat itu, Megawati jahat. Apa yang dilakukan sama SBY? Diam. Padahal SBY punya mengantongi bukti-bukti kejahatan PDIP yang kemudian estafet dilanjutkan sama Jokowi, sama lebih banyak memegang kartu as kejahatan-kejahatan dari partai PDIP dilanjutkan ke Prabowo. Prabowo punya kekuatan untuk bergerak menindak para mafia koruptor yang terutama di fraksi PDIP. Ini kita lihat untuk kedepannya perjuangan Pak Prabowo ini dengan mengantongi bukti-bukti kejahatan para oknum-oknum tersebut, yang mana di kejahatan tersebut diantaranya dilimpahkan dari Pak SBY, kemudian Pak Jokowi yang sekarang dipegang Pak Prabowo. Kita lihat saja untuk kedepannya. Nih, kalian harus paham ini estafet perjuangan ini, bukan dinasti, bukan. Kalau dinasti satu orang, SBY sampai seumur hidup. Bukan, ini estafet ini. Karena SBY, Jokowi, Prabowo paham hati nuraninya untuk rakyat. Kalian aja yang para pencibir yang sekolahnya cuman hura-hura, dikasih bekal cuman bolos, yang nggak paham bagaimana hati nurani. Belajarlah yang baik, ya. Kasihan orang tua lu. Ini juga pejabat-pejabat oknum-oknum semuanya. Kalian itu hidup di negara ini, dijamin keamanannya oleh negara ini. Dan bukan kebetulan dan sekarang pemerintahannya Prabowo. Kalian mau apa lagi? Mikirlah kalian, ini masanya Prabowo ini. Buktinya sudah banyak tuh koruptor dihantam, ditangkap sama Prabowo. Sudah banyak. Itu kerjasama pemimpin yang ingin membuat bangsa ini bersihlah dari para mafia koruptor.